pemasaran, terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Welcome back dengan Mr. L. Mimin suara cempreng seperti kaleng tapi bukan kaleng-kaleng, karena Mimin membacakan light novel Apoteosis chapter 1355, Batang yang Bisa Hidup. Xuan Yuan mempertahankan kepercayaan mutlak sepanjang waktu. Itu adalah keyakinannya. Tidak ada seni bela diri yang tidak bisa dia pelajari. Tanpa lawan yang tak terkalahkan, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Di antara teman sebaya, tidak ada yang bisa menyerang dia, karena dia yang terkuat. Bakat luar biasa tidak dapat dibandingkan dengan dia. Dia telah mencapai usia yang baik pada usia kultivasi. Dan dia bisa menghitung dengan tamparannya. Akar yang dalam tidak bisa diharapkan. Di belakangnya adalah klan Xuan Yuan, keluarga besar pertama di alam semesta. Dengan pria seperti itu, apa yang bisa menyerangnya? Dia baru saja mematahkan pikirannya, dan Luo Zheng mungkin adalah batas 2 atau 3 kali. Dia akhirnya akan kalah. Oh, mungkin meremehkan Luo Zheng. Alah, Luo Zheng mungkin kena seranganku 2 atau 3 kali udah koit. Namun adegan selanjutnya berada di luar imajinasi Xuan Yuan Chen Feng. Ketika Luo Zheng menikam pedang pertama, tidak ada rencana untuk berhenti. Pedang di tangannya adalah pedang lebih cepat dari pedang. Di setiap pedang ada pedang yang sengit. Pedang itu sangat ekstrim, seolah-olah itu dapat menembus langit dan bumi. Terbang menuju Qingyu. Maksudnya pedang ini dikendalikan oleh Luo Zheng. Kayaknya semacam pedang terbang ini, menurut Mimin ya. Selusin pedang, Luo Zheng tidak berhenti. Orang ini lebih dari sekedar monster dan monster. Angin pagi Xuan Yuan Chen Feng. Angin pagi ini julukannya, morning breezer apa-apa gitu loh, bahasa Inggris gitu. Xuan Yuan Chen Feng semakin rumit dengan Luo Zheng, dan dia bahkan bingung saat ini. Mungkinkah ia memiliki harta penyimpanan yuan nyata? Jenis-jenis harta ini sangat langka di dunia. Misalnya yuan ware ke 120 di One Yu One Ling tablet. Maksudnya One Yu One Ling semesta ya, atau dunia yang dibawa pada tubuh, dapat menyimpan vitalitas surga dan bumi, yang dapat membuat dunia nyata dari tubuh prajurit di dunia 2 kali lipat. Bahkan jika kamu menggandakan yuan asli, Luo Zheng ini tidak bisa melakukannya. Xuan Yuan Chen Feng juga tidak merasa tidak masuk akal. Tidak hanya dia ingin mengerti, semua prajurit yang melihat adegan ini tidak mengerti. Luo Zheng dengan pedangnya, Xuan yang dikonsumsi nyata sangat mengerikan. Apalagi puluhan pedang. Kebanyakan orang memiliki pertanyaan di hati mereka. Dari mana asal unsur Luo Zheng? Gagasan berbisik mirip dengan Luo Zheng Chen Feng. Dia terlalu banyak menekan Luo Zheng, akhirnya menderita serangan balik terkuat. Jika gelombang pembunuh ini berlalu, itu adalah waktu ketika Luo Zheng kalah. Namun kenyataannya sangat kejam. Dewa permainan dicekik olehnya, dan gelombang serangannya tampaknya tidak terlihat. Oh, jadi kemungkinan simpulan Mimin itu bahwa Qingyu diserang terus-menerus dengan pedangnya. Dan orang-orang penonton itu berpikiran bahwa satu pedang aja ini loh memakan banyak yuan sejati. Bagaimana bisa memunculkan 10 pedang secara cepat? Ini pasti banyak menguras. Dari mana asal yuan ini? Mungkin penonton-penonton berpikiran seperti itu. Bukan hanya itu, tetapi pedangnya lebih kuat dari pedang. Hal yang paling menyusahkan adalah dia dan Luo Zheng sama-sama menginjak ketara hidup dan mati. Qingyu tidak bisa mengelak ke kiri dan ke kanan. Jelas berbahaya untuk menghindari pedang Luo Zheng dalam arah memanjang. Di bawah tekanan, dia sangat tidak berdaya untuk menarik siklus hidup dan mati. Rotasi hidup dan mati ini telah kehilangan efeknya pada Luo Zheng. Jika tidak dihapus, itu akan membatasi dirinya sendiri. Hei! Sebuah cahaya pedang melompati pahanya yang putih, dan dia tidak masuk ke papan. Dia menarik tanda yang bagus di permukaan cakram itu, meskipun jejak kecil sudah mengalir melalui papan. Maksudnya papan bidak itu ya.
di bawah mungkin ya, tanah mungkin. Pada saat yang sama kakinya dipenuhi darah. Darah jatuh dari pahanya yang putih yang mengejutkan. Waduh, ngapain disebutnya paha yang putih? Nggak ditambahin mulus sekalian. Jenis cedera ringan ini dapat diperbaiki dalam sekejap. Namun sekarang dia bahkan belum memiliki waktu. Mantan pendekar pedang belum menghilang dan pendekar pedang di belakangnya datang berturut-turut. Heartworm. Di bawah cara mundur King Yu, tangannya dengan lembut menyebar. Cacing hati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sebelahnya. Cacing hati ini saling terjerat gelap menuju panah besar, bergegas menuju Luo Zheng. Cacing hati ini telah memakan dan kehilangan beberapa hari kesombongan. Luo Zheng alami tidak berarti apa-apa. Dia mendesak pedang untuk melekat pada pedang. Kemudian pedang pergi ke depan dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. Cacing hati ini tidak takut pada air dan api dan sulit untuk membunuh mereka. Namun tubuh pedang Luo Zheng terbungkus dengan lapisan pedang dan pedang diletakkan di bagian depan Heartworm. Di bawah pedang ini, Luo Zheng akan meledakkan Heartworm. Berhasil. Luo Zheng juga agak cemburu dengan Heartworm. Padat dan mati rasa dan hampir tidak bisa dihancurkan. Sekarang aku menemukan bahwa aku dapat dengan mudah meledakkan cacing hati ini. Wajahnya lebih tenang dan dia hanya menggelengkan pergelangan tangan sedikit. Ujung pedang badai petir ditelan dengan cepat. Pedang badai. Ini pedangnya Luo Zheng ini namanya pedang badai. Heartworm adalah sedikit ledakan di bawah pedang Luo Zheng. Ketika sejumlah besar Heartworm dekat dengan Luo Zheng, dia menunjukkan 8 asap terbang. Ketika serangan dari King Yu, Heartworm mau mencapai Luo Zheng, dia menggunakan 8 asap terbang. Kalau aku lihat ya sambil ya review buat Mimin sendiri translatannya seperti apa. Sempat melihat channel sebelah itu mengatakan memakai kata 8 kabut terbang. Ya nggak apa-apa kalau Mimin tetap ada jalurnya. Mimin sesuai dengan light novel aja biar nggak seberapa bingung untuk translate. Mimin menggunakan asap terbang. Ini jenis tekniknya 8 asap terbang. Meskipun ukuran Heartworm ini tidak besar, akan ada fluktuasi kecil di udara. Tubuh Luo Zheng seperti kertas selalu menjaga jarak 3 inci dari cacing hati ini. Asap terbang 8 tirai tentu saja misterius, tetapi masih bisa dipatahkan oleh tubuh King Yu atau cara lain. Cacing hati kecil ini tidak bisa mendekati Luo Zheng. Saya harus mengatakan bahwa dua latihan yang dilakukan Luo Zheng adalah kekuatan magis yang menahan King Yu. Di bawah penghindaran konstan, King Yu juga agak menjengkelkan. Dia merentangkan tangannya dan memanting tangannya. Tongkat kayu yang ada di tangannya. Tongkat itu tebal dan ekor tongkat itu tampaknya seperti sarang burung. Ditutupi dengan daun hijau kecil dan kekuatan kehidupan yang kuat muncul dari dedaunan itu. Itu adalah harta eksklusif Raja Kehidupan Elf. Artefak tertinggi 30 di alam semesta, tongkat semua makhluk. Maksudnya artefak peringkat 30 se-alam semesta. Itu adalah tamparan di wajah Luo Zheng dan ada kemarahan yang mengamuk di wajahnya. Pria kecil yang bisa dengan mudah mengambilnya tetapi menyeretnya ke dalam masalah seperti itu memang tidak terpikirkan. Dalam keputusasaan, dia akan mengorbankan batang semua kehidupan. Momen membisikkan batang makhluk hidup. Wajah itu bersinar dengan keraguan yang tak ada habisnya. Seolah pada saat ini dia berubah menjadi sekali seumur hidup. Di batang semua makhluk ada kekuatan hidup hijau muda. Setelah kekuatan muncul, kekuatan-kekuatan dari kehidupan ini, mereka mulai berfluktuasi secara drastis. Mereka berkumpul dalam kelompok dan secara konstan membentuk. Pada akhirnya mereka berubah menjadi binatang buas dengan berbagai bentuk. Semua binatang ini berjumlah 12, hampir sama dengan keberadaan dewa-dewa manusia. Badai,
ukiran naga wango, kuda bumi. Setelah pembentukan binatang buas ini, mereka langsung menuju Luozheng. Tapi binatang buas itu bisa melawan pedang Luozheng. Bahkan kura-kura Kuai Shui yang paling defense. Namun King Yu tidak berharap binatang buas ini mengalahkan Luozheng. Dia hanya perlu menyeret Luozheng untuk menghindari. Kemudian dia menyilangkan tongkatnya di depan makhluk itu. Matanya terpaku pada Luozheng dan mulai membuat pukulan terkuatnya.